Secara general, asimetri informasi adalah situasi yang muncul di saat satu pihak tidak mempunyai pengetahuan tentang pihak lain yang terlibat dalam transaksi sehingga tidak mungkin untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, lalu apa sih hubungannya asimetri informasi dengan asuransi? Asimetri informasi dapat menimbulkan dua efek. Yang pertama, adverse selection. Adverse selection adalah individu yang beresiko rendah dapat dikenakan biaya yang tinggi karena diperlakukan sebagai individu yang beresiko tinggi dan sebaliknya. Akibatnya, perusahaan asuransi tidak dapat membedakan antara individu beresiko tinggi dan individu beresiko rendah berdasarkan informasi yang tersedia. Hal tersebut dapat menimbulkan keputusan yang buruk. Moral hazard. Moral hazard adalah keadaan ketika orang lebih cenderung berperilaku sengaja melakukan kesalahan setelah memiliki asuransi, baik karena perusahaan asuransi tidak dapat mengamati perilaku ini atau tidak dapat secara efektif membuktikan hal tersebut. Perilaku yang dulunya baik dapat berubah menjadi cemooh demi mendapatkan keuntungan. Umumnya, moral hazard terjadi apabila satu pihak yang tindakan yang tidak diamati memengaruhi probabilitas terjadinya kerugian atau besarnya pemberian nilai ganti rugi. Spence mengusulkan gagasan signaling, yaitu dalam situasi asymmetric information, terdapat kemungkinan bagi setiap orang untuk memberikan sinyal yang menunjukkan tipe mereka, sehingga dipercaya dapat memberikan informasi kepada pihak lain dan menyelesaikan asimetri yang ada. Stiglitz merintis teori screening, di mana dengan cara ini, pihak yang kekurangan informasi dapat mempengaruhi pihak lain untuk mengungkapkan informasi mereka. Pihak yang kekurangan informasi dapat menyediakan pilihan tergantung pada informasi yang dimiliki oleh pihak lainnya. Asimetri informasi dalam perusahaan asuransi di Indonesia. Dalam penjelasan ini, saya akan mencontohkan dengan kasus yang dialami BPJS Kesehatan. Jauh sebelum BPJS Kesehatan diluncurkan pada 2013, para pakar keuangan dunia telah menerangkan mengenai kondisi yang menjadi latar belakang dari masalah yang dialami perusahaan tersebut. Asimetri informasi yang terjadi dalam hal ini adalah masyarakat penerima manfaat dari BPJS Kesehatan memiliki lebih banyak informasi dari pemberi jasa itu sendiri, yaitu BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, masyarakat sebagai tertanggung banyak yang masih menyembunyikan data mereka atau tidak terus terang dalam pengisian data dan menggunakan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada aspek pertama, BPJS Kesehatan harus memperhatikan dampak moral hazard yang dapat timbul pada kondisi rendahnya premi produk mereka. Rendahnya tingkat premi yang ditawarkan oleh BPJS akan membuat masyarakat cenderung eksploitatif dengan semakin sering menggunakan jasa kesehatan meskipun kondisinya tidak cukup mendesak. Sebenarnya, BPJS telah mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan perbaikan dalam segi penyesuaian layanan kesehatan yang ditanggung. Sayangnya, penyesuaian fasilitas kesehatan ini dapat menyebabkan kondisi yang jauh lebih kompleks pada konteks adverse selection. Berkaitan dengan adverse selection, George A. Akerlof menulis dalam karyanya The Market of Lemons bahwa permasalahan adverse selection dapat berujung pada keputusan untuk menghilangkan produk dari BPJS Kesehatan ini sendiri. Ia menjelaskan bahwa pemerataan tingkat kompensasi terhadap risiko dalam hal ini premi merupakan sebuah indikasi bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat menilai tingkat risiko yang layak bagi masyarakat. Sebagai dampaknya, BPJS Kesehatan pasti akan mencari trade-off sebagai kompensasinya. Pada kasus ini, kompensasi tersebut dapat berupa pembatasan jasa kesehatan yang ditanggung. Hal ini sendiri mulai terrealisasi belakangan ini. Sayangnya, dampak ini tidak akan berhenti sampai di situ saja. Akerlof menyatakan bahwa harga yang cenderung rendah dengan kualitas yang juga kemudian disesuaikan akan membuat para pengguna jasa yang memiliki kelebihan alokasi dana untuk asuransi pergi.
Hal ini dikarenakan karena mereka berharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik meskipun harus membayar dengan lebih mahal. Pada akhirnya, BPJS Kesehatan hanya akan diikuti oleh para pengguna dengan tingkat risiko yang lebih besar jika dibanding dengan premi yang dibayarkan. Hal ini tentu akan semakin memperburuk kondisi BPJS Kesehatan ke depannya.